Episode Balika Fadu hari ini, Jagdish kembali ke Jaitsar demi Anandi. Byron pergi ke kantor polisi untuk memberikan foto Anandi. Di sana ada seorang laki-laki yang melihat Byron. Lalu dia bertanya kepada salah satu polisi. Polisi tersebut memberitahu kalau Byron melaporkan menantunya yang hilang dan pergi bersama lelaki lain. Ternyata lelaki tersebut adalah kerabat dari ayahnya Gauri. Dia lalu memberitahu tentang berita ini kepada ayah Gauri. Ayah Gauri merasa tidak percaya hal ini. Lalu dia memberitahu Gauri dan istrinya. Mereka menjadi kaget sekaligus senang. Kemudian Gauri bergegas pergi ke rumah sakit untuk memberitahu Jagdish. Setibanya di rumah sakit, dengan perasaan bangga dan sombongnya Gauri mengatakan pada Jagdish bahwa wanita yang dia dan keluarganya anggap suci seperti Dewi melakukan hal yang rendah yaitu kawin lari dengan pria lain. Jagdish lantas tidak langsung percaya. Jagdish mengatakan jika secara logika hal ini bisa terjadi pada gadis normal lainnya tapi tidak bagi Anandi. Karena prinsip, harga diri, cinta keluarga dan reputasi lebih diutamakan. Jagdish yakin kalau Anandi tidak akan melakukan itu semua. Jagdish memutuskan untuk pergi ke Jaitsar. Dia ingin membuktikan penilaian Gauri terhadap Anandi tidaklah benar. Gauri pun kesal mendengarnya. Keesokan harinya, kepala desa dan beberapa warga datang ke kediaman Kalyani. Kepala desa mengatakan bahwa Anandi tidak mungkin melakukan ini. Namun seorang warga yakin dan menuduh Anandi telah menikah dengan Sravan. Di saat warga desa terus menyalahkan Anandi, tiba-tiba Jagdish datang dan berteriak. Jagdish meminta warga desa untuk tidak memfitnah Anandi, karena dia yakin Anandi tidak akan melakukan hal itu. Jagdish pun berjanji akan mencari Anandi dan membuktikan kebenarannya. Warga desa pun pergi. Kemudian Jagdish menemui Sumitra. Sumitra memalingkan mukanya ketika Jagdish ingin menyentuhnya. Jagdish mengatakan bahwa Anandi tidak akan melakukan kesalahan dengan kawin lari dengan pria lain. Jagdish berjanji pada Sumitra bahwa dia akan membawa Anandinya kembali dan membuktikan kebenarannya. Jagdish pergi ke kamar Anandi. Dia melihat fotonya bersama Anandi. Jagdish teringat kenangannya bersama Anandi. Di aula, Madan Singh datang dan berbicara pada Byron. Dia menegur Byron karena terlalu memberikan kebebasan pada Anandi. Dia juga mengatakan bahwa semua warga desa sedang membicarakan Anandi yang telah kawin lari dengan Sravan. Madan Singh menyarankan untuk melaporkan Sraan ke polisi karena telah mencuri uang kas gudang. Ternyata Jagdish mendengar semua dari atas. Ketika Madan Singh pergi, Jagdish menemui Byron. Dia marah kepada Byron. Jagdish bertanya apa yang telah Byron lakukan. Mengapa Byron hanya diam saja ketika semua orang menyalahkan dan memfitnah Anandi? Bahkan ketika dia menyakiti Anandi, keluarganya terus membela dan melindungi Anandi dan mereka rela memutuskan hubungan dengan dirinya. Byron marah kepada Jagdish. Dia mengatakan bahwa orang luar tidak patut ikut campur urusan keluarganya dan meminta Jagdish untuk berhenti pura-pura peduli kepada Anandi. Mereka selalu bersama Anandi. Dia tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah ini. Bahkan karena Anandi pula Jagdish bebas keluar masuk rumah ini. Jagdish terdiam. Jagdish berpikir dia akan melakukan apapun sebaik mungkin untuk menemukan Anandi. Untuk mencari Anandi, Jagdish pergi ke kantor polisi untuk mencari informasi. Dia menemui inspektur. Namun inspektur mengejeknya karena Jagdish adalah suami pertama Anandi tapi dia pergi meninggalkan Anandi untuk perempuan lain. Jagdish meminta untuk berhenti mengejeknya. Jagdish pun mengatakan bahwa Anandi pergi bersama Sravan. Kemudian Jagdish pun pergi ke rumah orang tua Sravan. Orang tua Sravan memberi Jagdish air minum dan samosa. Jagdish merasa curiga dengan orang tua Sravan. Kemudian orang tua Sravan menyalahkan dan menjelek-jelekan Anandi karena telah mempengaruhi Sravan. Ibu Sravan mengatakan bahwa Jagdish beruntung karena telah meninggalkan wanita seperti Anandi. Jagdish berpamitan. Namun sebelum pergi dia minta izin ke dapur untuk menaruh gelas. Di dapur Jagdish melihat halwa puri. Orang tua Sravan terus menjelekan Anandi. Jagdish menghentikannya dan tidak mempercayai omongan mereka karena dia lebih percaya dengan Anandi. Jagdish pun menegur orang tua Sravan. Jika mereka memang sedang bersedih karena kehilangan Sravan, tapi mengapa mereka memasak halwa puri dan samosa? Karena secara logika halwa puri dan samosa dimasak untuk acara kebahagiaan.
Jagdish berpikir bahwa ada sesuatu yang disembunyikan orang tua Shravan. Jagdish pun pergi. Selanjutnya untuk mencari informasi lagi, Jagdish pergi menemui Guli. Guli terlihat seperti tertekan. Jagdish bertanya kepada Guli apa yang terjadi pada Anandi. Guli mengatakan bahwa pagi itu Anandi tidak pergi ke sekolah. Jagdish bertanya kapan terakhir kali Guli melihat Anandi. Saat Guli ingin mengatakan sesuatu, Guli melihat ada seseorang yang sedang mengintai dari jendela. Guli merasa takut. Jagdish bertanya pada Guli mengapa dia pergi ke sekolah walaupun dia sedang sakit. Jagdish terus bertanya tentang Anandi, tapi Guli selalu berubah-ubah jawabannya dan Guli pun menangis. Jagdish merasa bahwa ada yang disembunyikan oleh Guli. Jagdish pun pergi. Ketika di perjalanan, tiba-tiba ada anak kecil memberikan gumpalan kertas yang berisi kacang pada Jagdish. Anak tersebut mengatakan bahwa ini tentang hidup dan mati seseorang. Anak itu pergi. Ternyata kertas tersebut berisi surat dari Guli. Dalam surat tersebut Guli mengatakan bahwa dia tidak bisa mengatakan apapun karena dia sedang diancam. Jika dia melawan maka Anandi akan dibunuh. Guli juga mengatakan bahwa dia melihat Anandi. Dia diculik dan yang menculiknya adalah Shravan. Jagdish terkejut. Di tempat lain, diperlihatkan sebuah gedung kosong. Ternyata Anandi berada di sana dengan tangan terikat dan mata ditutup. Seorang laki-laki datang memberikan makanan untuk Anandi. Namun Anandi menolaknya. Laki-laki tersebut marah dan ingin memukul Anandi namun dihentikan laki-laki lainnya. Di luar gedung, ada sebuah mobil datang di mana yang datang adalah Shravan bersama Hetsing.